Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh ini adalah hari yang sangat baik. Mari kita berdoa, mari kita mau membaca firman Tuhan, kita mau belajar. Tapi sebelumnya mari kita buka dengan doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang sangat baik bagi kami ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami ingin belajar firman-Mu. Buka hati kami membuka hati kami mau menyerahkan seluruh pikiran dan konsentrasi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama. Berbicaralah sebab hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita baca dari Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Ya saudara, mari kita buka di ayat ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, di ayat ini penulis Amsal mengajar kepada kita untuk percaya kepada Tuhan bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan ngomong, oh saya percaya pada Tuhan, oh saya kan sudah jadi orang Kristen, itu adalah bukti bahwa saya percaya kepada Tuhan. Enggak, tapi kita diajar oleh penulis Amsal untuk percaya dengan segenap hati kita. Dan sang penulis Amsal juga mengajar kita bahwa kalau kita percaya dengan segenap hati kita, itu bertolak belakang dengan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Oh, apa maksudnya? Apakah berarti saya tidak boleh punya pemikiran saya sendiri? Oh, boleh. Apakah berarti saya harus menjadi orang yang pelin-pelan, yang gak punya pendirian sendiri? Oh tidak. Tapi kita punya satu prioritas, bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang lebih benar dari diri kita sendiri. Saya sudah bertemu banyak orang dan saya melihat bahwa kalau seseorang itu merasa dirinya paling benar, maka dia kehidupannya siap-siap saja bahwa dia akan kaget. Dan yang paling kesian adalah kalau kita merasa diri kita paling benar, kita tidak akan bisa diajar. Saya sudah melihat banyak orang yang melakukan kesalahan, tapi mereka tetap merasa diri mereka lah yang paling benar. Itulah firman Tuhan. Jangan merasa diri kita paling benar. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Ada sesuatu yang lebih dari kita. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih dari kita. Ya, lebih dari pengertian kita sendiri. Nah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Sekali lagi, ini sama seperti tadi bahwa kita bukannya kita berkata, oh iya, saya mengakui Tuhan, pokoknya saya mengakui Yesus. Apapun yang saya lakukan, oh iya, dengan mulut saya mengakui Yesus. Enggak seperti itu saudara. Kalau di dalam bahasa aslinya, mengakui ini yada, itu artinya mengenal dengan sangat intim. Ya. Adam menghampiri Hawa, lalu Hawa melahirkan Kain dan Habel. Mengenal dengan sangat
intim, memiliki suatu hubungan yang sangat dekat. Kita mengakui Tuhan, bukan cuma mengakui, tetapi kita menjadi semakin mengenal Tuhan di dalam segala laku kita, di dalam segala tindakan kita. Kita membawa Dia dan kita berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap tindakan kita, saudara. Ya. Jadi ayat ini seringkali bisa miss kalau kita tidak tahu arti aslinya. Kita membawa Tuhan, kita menjadi semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan di dalam segala tindakan kita. Saudara, technical yang paling praktikal adalah saudara membayangkan apapun yang kamu lakukan ada Yesus di sampingmu. Dia ngeliatin apapun yang kamu lakukan. Dan itu harus benar-benar ada di pikiran kita. Bukan cuma oh ya udah saya mengakui Yesus dan lalu tiba-tiba ada godaan datang kita lupa. Tapi Dia benar-benar ada di sebelah kita. Dia benar-benar ada di samping kita. Dia ada di dalam kita. Rohnya ada di dalam kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita hidup seperti itu, kalau kita benar-benar menganggap, kalau kita benar-benar tahu kalau Yesus ada di sebelah kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, bahkan pada saat kita sendirian, sulit untuk kita berbuat dosa. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Sekali lagi, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Dimulai dengan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan lalu ditambahkan lagi, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takut akan Tuhan. Ya. Jadi takut akan Tuhan bertolak belakang dengan menganggap diri kita sendiri pintar, bijak, paling benar. Silahkan direnungkan saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Bapa, aku mau percaya kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku Tuhan. Aku mau menyerahkan hatiku, pikiranku. Engkau adalah yang terutama di dalam kehidupanku. Tuhan, aku mau mengingat, aku mau terus ingat bahwa Engkau ada di dalamku, Engkau ada di sampingku, di dalam segala tindakanku Engkau ada ya Tuhan. Engkau melihat, Engkau ada ya Tuhan. Dan aku mau mengakui Engkau Tuhan, biar Engkau berpartisipasi dalam segala hal yang kulakukan ya Bapa, supaya aku bisa Tuhan membuat orang-orang melihat Engkau di dalamku ya Tuhan. Membuat orang-orang mengenal Engkau karena mereka melihat Engkau di dalamku. Hamba serahkan semua anak-anak-Mu ya Bapa yang mendengarkan pembacaan firman ini. Bimbing kami semua biar kami semakin mendekat dan semakin mendekat kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami rendahkan hati kami serendah-rendahnya di hadapan Engkau. Bimbing hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan seluruhnya. Haleluya. Amin.